Halo teman-teman, hari ini saya akan bahas 25 macam teori komunikasi. Nah, model komunikasi yang pertama adalah model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell ini dianggap oleh pakar komunikasi sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi, yaitu pada tahun 1948. Lasswell mengatakan bahwa cara terbaik untuk menerapkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu terdiri dari siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Jawaban untuk pertanyaan itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan atau penerima, dan efek. Nah, contohnya saat seorang dosen sedang menjelaskan materi kepada mahasiswa di dalam kelas. Di sini kita menyimpulkan bahwa dosen tersebut sebagai komunikator. Materi yang disampaikan dosen sebagai pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang disampaikan oleh dosen itu adalah secara langsung. Mahasiswa adalah sebagai komunikan atau penerima pesan. Efeknya, mahasiswa menjadi tahu apa yang dibahas dalam materi tersebut. Teori ini adalah kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa di lingkungan. Nah, teori yang kedua adalah teori SOR. Teori SOR sebagai singkatan dari stimulus, organisme, dan respon. Menurut stimulus, respon ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi, unsur-unsur dalam teori ini adalah pesan, komunikan, dan efek. Di dalam proses perubahan sikap, tampak bahwa sikap dapat berubah hanya jika stimulus yang menerpa melebihi semula. Nah, contohnya saat ada anak kecil yang sedang melakukan kesalahan dan ibunya dengan pengertian dan perhatian memberitahu bahwa apa yang anak tersebut perbuat adalah hal yang salah, sehingga anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, teori yang ketiga adalah teori matikal komunikasi. Teori matikal ini sering disebut model Shannon dan Weber. Sejak istilah komunikasi digunakan dalam pengertian yang amat luas yang mencangkup semua prosedur di mana pikiran seseorang mempengaruhi pikiran orang lain. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear. Sumber informasi memproduksi sebuah pesan yang ingin dikomunikasikan. Nah, sedangkan pemancar mengubah pesan menjadi isyarat sinyal yang sesuai bagi saluran yang akan digunakan. Saluran adalah media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima. Sebaliknya, penerima melakukan kebalikan operasi yang dilakukan pemancar. Contohnya, saat kita mengatakan bahwa anak kecil yang terlihat garang itu sebenarnya anak yang sangat baik, disertai bukti perbuatannya, maka orang lain yang akan melihat anak kecil tersebut akan mengubah pikirannya atau pandangannya terhadap anak tersebut. Yang keempat adalah model Circular Stream dan Osgood. Nah, teori ini menitik beratkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim dan penerima, dengan perkataan lain komunikator atau komunikan. Stream dan Osgood menitik beratkan kepada perilaku pelaku utama dalam proses komunikasi. Nah, contohnya saat ada dua orang yang saling berhubungan atau berkomunikasi melalui saluran telepon genggam. Nah, yang kelima adalah model Helical Dance. Dance mengatakan bahwa dewasa ini kebanyakan orang menganggap bahwa pendekatan sirkular adalah yang paling tepat dalam menjelaskan proses komunikasi. Helix yakni suatu bentuk melingkar yang semakin membesar menunjukkan perhatian kepada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang dikomunikasikan akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang menyusul.
Helix menggambarkan bagaimana aspek-aspek dari proses berubah dari waktu ke waktu. Nah, contohnya pada saat wabah corona mulai menyerang dunia saat ini. Dan situasi yang awalnya manusia saling bersosialisasi, berkumpul, bermain, nah sekarang berubah dengan setiap orang yang harus menjaga jarak satu sama lain. Yang keenam adalah teori disonansi kognitif. Teori ini ditampilkan oleh Leon Festinger. Teori ini berarti ketidaksesuaian antara kognisi dengan aspek sikap, dengan perilaku yang terjadi kepada diri seseorang. Pada umumnya, orang berperilaku ajek atau konsisten dengan apa yang diketahuinya. Tetapi kenyataannya, sering pula orang berperilaku tidak konsisten seperti itu. Nah, contohnya, pada saat seorang pemuda sedang berkencan, ketika dia asik berkencan dengan segala kegairahannya, ia sadar bahwa uang yang dikantungnya tidak memadai dengan perbuatannya terhadap pacarnya itu. Yang ketujuh adalah teori inikulasi. Teori ini awalnya ditampilkan oleh MC Guri. Nah, MC Guri ini mengambil dari peristiwa medis. Ia mengatakan orang secara fisik tidak siap untuk menahan penyakit infeksi yang memerlukan inokulasi atau suntikan vaksin agar merangsang daya tahan tubuhnya agar melawan penyakit di tubuhnya. Nah, demikian pula halnya dengan orang yang tidak memiliki informasi tentang suatu hal, maka ia akan mudah pula untuk dibujuk. Nah, caranya agar tidak mudah terbujuk adalah dengan memberikan argumentasi balasan. Nah, contohnya saat orang awam mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting karena mereka termakan oleh perkataan orang yang tidak senang dengan sebuah kemajuan atau yang dikatakan pikirannya masih kolot. Maka kita harus memberikan argumen tentang pentingnya pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah teori individual. Nah, menurut teori ini, individu-individu sebagai anggota khalayak adalah sasaran media massa secara selektan. Menaruh perhatian kepada pesan-pesan terutama jika berkaitan dengan kepentingannya. Nah, konsisten dengan sikap-sikapnya sesuai dengan kepercayaan yang didukung oleh nilai-nilainya. Tanggapannya terhadap pesan-pesan tersebut diubah tatanan psikologinya sendiri. Nah, jadi efek media massa pada khalayak massa tidak seragam, melainkan beragam. Disebabkan secara individual berbeda status dengan individu lainnya. Nah, contohnya nih, saat kita mendengar berita pesawat yang jatuh, maka ada sebagian orang yang akan beranggapan bahwa tragedi itu adalah kesalahan yang terjadi akibat mesin pesawat tersebut. Nah, ada juga sebagian orang yang lebih cenderung mengkhawatirkan keadaan keluarga korban. Ada lagi sebagian orang yang acuh atau tidak peduli terhadap berita tersebut. Nah, karena mereka beranggapan jika tragedi pesawat jatuh itu sudah hal yang biasa. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah teori kategori sosial. Teori kategori sosial ini dipakari oleh Melvin L. DeFleur yang menampilkan teori ini. Teori ini mengatakan adanya perkumpulan atau kebersamaan, atau disebut juga kategori sosial pada masyarakat. Nah, ciri-cirinya misalnya pada usia, seks, pendapatan, pendidikan, permukiman. Nah, contohnya saat ada majalah tentang cara memasak. Nah, tentunya majalah ini akan cenderung dibeli oleh kaum wanita atau kaum perempuan. Nah, sedangkan koran olahraga pasti cenderung dibeli oleh kaum pria. Yang ke-10 adalah teori hubungan sosial. Hubungan sosial ini secara informal berperan penting dalam mengubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan komunikasi massa. Nah, contohnya saat informasi bisa didapatkan dengan mudah saat ini, tetapi informasi dari orang lain langsung yang biasanya akan lebih mudah untuk dipercaya. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah teori norma budaya. Media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya kepada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan tersendiri pada khalayak.
Nah, pada norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara tertentu. Media sosial secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku pada masyarakat. Nah, contohnya saat informasi mudah keluar masuk dari negara ke negara lain. Budaya kita secara tidak sadar sudah tercampur dengan budaya negara yang lain. Nah, selanjutnya yang ke-12 itu adalah teori belajar sosial. Nah, teori ini ditampilkan oleh Albert Bandura. Ia mengkaji proses belajar melalui media massa sebagai tandingan terhadap proses belajar secara tradisional. Nah, teori ini mengatakan bahwa belajar terjadi dengan menunjukkan tanggapan dan mengalami efek yang timbul. Nah, penentu utama dalam belajar adalah pengaruh, di mana tanggapan akan diulangi jika organisme mendapatkan ganjaran. Tanggapan tidak akan diulangi jika organisme mendapatkan hukuman atau tanggapan tidak memimpinnya kepada tujuan yang dikehendaki. Nah, selanjutnya yang ke-13 adalah model difusi inovasi. Nah, Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Nah, contohnya saat memberikan informasi baru kepada masyarakat lewat media sosial. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah model penataan agenda. Nah, agenda ini ditampilkan oleh M.A.M.C. Combs dan D.L. Shaw. Nah, kedua pakar tersebut mengatakan bahwa jika media memberikan tanggapan kepada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak. Nah, khalayak akan menganggapnya penting. Nah, contohnya saat media memberikan berita terkini dan terupdate sesuai fakta. Nah, tentunya media tersebut akan menarik perhatian masyarakat. Nah, yang ke-15 adalah model kegunaan dan kepuasan. Nah, model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator kepada komunikan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Keutz. Nah, pada tahun 1974. Nah, mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Nah, dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya, saat orang tua memberikan tontonan kartun di acara TV yang sesuai dengan umur anaknya. Selanjutnya, yang ke-16 adalah teori konstruktivisme. Nah, Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya yang ke-17 adalah teori nativisme. Nah, teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Nah, oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, bisa kita ambil contoh saat kita sedang belajar berbahasa asing. Nah, selanjutnya yang ke-18 adalah teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Nah, teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Nah, selanjutnya yang ke-19 adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bell, Rockage, dan Melvin DeFleur.
pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada teori struktural yang ada di masyarakat. Nah, fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini disematkan kepada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Nah, diantaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tatanan masyarakat, dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Nah, selanjutnya yang ke-20 adalah teori spiral keheningan. Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Slice menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yang ke-21 adalah teori analisis transaksional. Nah, analisis transaksional ini merupakan pendekatan yang menekankan hubungan interaksional. Nah, transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Nah, teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Nah, selanjutnya yang ke-22 adalah teori connectionism. Nah, teori ini disebut sebagai teori trial dan error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Nah, kemudian jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan yang dirasa memenuhi situasi, nah, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Nah, dengan percobaan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Nah, selanjutnya yang ke-23 adalah law of effect. Nah, proses ini merupakan bentuk tingkah laku yang memberi kepuasan sesuai tuntunan situasi yang ada. Nah, kemudian tingkah laku tersebut akan selalu diingat dan dipelajari dalam kurang waktu yang lama. Sebaliknya, semua tingkah laku yang memberi dampak negatif perlahan akan ditinggalkan. Proses ini atau tingkah laku ini terjadi secara alamiah dan juga dapat dilihat berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Selanjutnya yang ke-24 adalah teori systematic behavior, atau sering disebut dengan Holt. Holt dalam usahanya mengembangkan teori belajar dalam komunikasi. Beberapa prinsip yang digunakan memiliki kesamaan dengan prinsip para behaviors yang berdasarkan adanya stimulus dan respon serta motivasi. Nah, selanjutnya teori yang terakhir, teori yang ke-25 adalah teori operant conditioning. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Nah, pada teori ini, misalnya seorang guru memberikan penghargaan hadiah atau nilai tinggi yang bertujuan agar anak menjadi lebih rajin. Nah, di sisi lain, operant conditioning merupakan suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku yang kemudian mengakibatkan perilaku tersebut dapat terulang atau menghilang sesuai keinginan.